Asas hukum tata negara yang pertama adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diterapkan dan dicerminkan dalam segala tindakan pemerintahan serta keputusan yang diambil. Dalam hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material yang mana setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, asas Pancasila ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni persatuan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Nah, asas-asas hukum tata negara yang selanjutnya adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum. Oleh sebab itu, setiap sikap kebijakan dan tindakan negara dan seluruh rakyatnya harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dalam negara hukum, hukum adalah komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sehubungan dengan konsep negara hukum, ada dua konsepsi terkait hal itu, yakni Rechtsstaat dan Rule of Law. Nah, asas-asas hukum tata negara yang ketiga adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Nah, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Nah, asas-asas hukum tata negara yang keempat adalah negara kesatuan. Negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Nah, negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada seluruh daerah yang seluas-luasnya, dengan tujuan agar daerah-daerah tersebut berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki dengan dorongan dan bantuan pemerintahan pusat. Nah, yang selanjutnya adalah asas pembagian kekuasaan. Nah, asas hukum tata negara yang terakhir ini adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan yang bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Nah, prinsip check and balance sendiri merupakan prinsip yang mengkehendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Asas Nebis Wesari Rule adalah asas yang menginginkan setiap tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang telah ada. Yang kedua, asas Principle of Equality atau asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah asas yang menginginkan agar ketika ada suatu kasus maupun fakta yang serupa, seluruh alat administrasi negara mempunyai keputusan yang serupa atau sama. Yang ketiga, asas Principle of Proportionality atau asas keseimbangan. Nah, ini adalah asas yang menginginkan penjatuhan hukum dalam proporsi yang wajar bagi para pegawai yang telah melakukan kesalahan. Yang keempat, asas Principle of Legality atau asas kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menginginkan agar hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pejabat atau badan administrasi negara itu dihormati. Yang kelima, asas Principle of Motivation atau asas motivasi untuk segala untuk segala keputusan. Nah, asas ini adalah di mana pejabat administrasi negara maupun pemerintah harus punya motivasi yang kuat, adil, benar, dan jelas dalam mengambil suatu keputusan. Yang keenam, asas of non-minus of competence adalah asas yang menginginkan agar pejabat administrasi negara dalam pengambilan keputusan tidak memakai kewenangan atau kekuasaannya, atau bukan ranah kewenangannya tapi ikut memutuskan. Yang ketujuh, asas Principle of Meeting Raised Expectation atau asas menanggapi harapan yang wajar adalah asas yang menginginkan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi kepentingan rakyatnya. Yang kedelapan, asas Principle of Public Service atau asas penyelenggaraan umum. Nah, asas ini adalah asas yang menginginkan agar kiranya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan,
asas sapientia atau asas kebijaksanaan. Nah, asas ini adalah asas yang menginginkan pejabat administrasi negara harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-10, asas principle of undoing the consequence of annulling decision adalah asas yang meniadakan akibat-akibat dari suatu pembatalan keputusan. Nah, yang ke-11, asas principle of correctness atau asas bertindak cermat adalah asas yang dimana menginginkan administrasi negara berhati-hati dalam tindakannya agar tidak melahirkan kerugian bagi masyarakat. Yang ke-12, asas principle of fair play atau asas permainan yang layak adalah asas yang menginginkan agar pejabat administrasi negara memberikan suatu kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil kepada masyarakat. Yang ke-13, asas principle of protecting the personal way of life atau asas perlindungan pandangan pribadi. Nah, asas ini adalah asas yang menginginkan agar adanya perlindungan bagi pandangan setiap pribadi. Yang ke-14, asas principle of reasonable or proportion or arbitrage adalah asas kewajaran dan keadilan adalah asas yang menginginkan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang ataupun berbuat tidak layak dalam tidak sewenang-wenang dalam melakukan sebuah tindakan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan.